ngarsa sung tulodo ing madya mangkukursa tumuri handayani. Dimana untuk memahami sejarah trilogi pendidikan, kita perlu menilik sosok Ki Hajar Dewantara. Nama aslinya adalah Raden Mas Swawardi Swadiningrat. Beliau lahir pada tahun 1889 di Yogyakarta. Sebagai seorang priyayi Jawa, Ki Hajar Dewantara berkesempatan mengenyam pendidikan di sekolah belajar LSS. Namun beliau melihat adanya kesenjangan pendidikan antara pribumi dan anak-anak belanda. Anak-anak pribumi kebanyakan hanya mendapatkan pendidikan dasar, sementara anak belanda mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Di sini pencetus dari semboyan atau slogan Ing Ngarsa Sung Tulodo Ing Madya Mangkukursa Tumuri Handayani. Sebagai dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional yang dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Ing Ngarsa Sung Tulodo, di depan menjadi teladan, seorang pendidik haruslah menjadi contoh yang baik bagi peserta didiknya. Ini termasuk dalam sikap, perilaku, dan tutur kata. Pendidik yang baik akan selalu menunjukkan nilai-nilai positif yang ingin ditanamkan kepada peserta. Ini dikandung maksud sebagai teladan. Harus melakukan segala sesuatu secara benar, memberikan contoh yang baik, tidak memberikan contoh yang tidak baik. Memang sulit, sangatlah alamiah manusia selalu kesana kemari, mondar mandir di dua kutub, mustahil bisa menjadi baik terus. Namun juga seharusnya tidak juga membuat buruk terus menerus. Seumur hidup manusia itu harus banyak berjuang untuk menyeimbangkan dari kedua kutub hidup. Ing Madya Mangkukursa ini dimana diartikan sebagai pelopor atau pemrakasa, artinya bertindak sebagai guru di tengah, sebagai pelopor, pencetus ide-ide kepada murid. Ing Ngarsa Mangkukursa di tengah membangun semangat pendidik haruslah mampu menciptakan sesuatu belajar yang kondusif dan menyenangkan bagi peserta didiknya. Pendidik harus mampu membangkitkan semangat belajar dan motivasi peserta didik untuk mencapai tujuan. Kata-kata di tengah Ing Madya Mangkukursa mengacu pada siswa itu sendiri. Seseorang siswa pastilah memiliki sosok yang dekat dengan mereka. Di antaranya adalah guru dan teman-temannya. Ki Hajar Dewantara ingin menekankan bahwa siswa itu sendiri harus saling mendukung. Tolak ukur keberhasilan guru dalam mengajar adalah nilai yang tidak terlalu besar dalam satu kelas. Mana tolak ukur ini dapat tercapai tidak hanya dari pengaruh guru, tapi juga dari dukungan antar murid di kelasnya. Tutwuri Handayani, ini artinya dari belakang. Tutwuri, upaya penuh memberi dorongan dan arahan. Handayani, di belakang memberi dorongan, pendidik haruslah selalu memberikan dukungan dan dorongan kepada peserta didiknya.
tidak mampu, pengemong akan maju memberi dorongan, semangat, dukungan moral, dengan kata-kata, dengan sikap perbuatan, dengan hati yang penuh cinta. Ya, penuh cinta, karena tanpa satu ini tidak akan pernah bisa ada tindakan Tutpuri Handayani. Pembelajaran yang menuntut ini seperti orang petani. Pendidik memakan petani hanya dapat menuntun tumbuh kembangnya tanaman. Petani tersebut tidak dapat mengganti kodrat tanaman. Petani harus merawat tumbuh kembangnya sesuai tanaman. Dalam proses menuntut anak diberikan kebebasan, namun pendidik bertindak sebagai pamong dalam memberikan tuntutan. Dalam prinsip-prinsip pendidikan yang menuntut ini ada 3 kodrat alam, kemerdekaan dan Tutpuri Handayani. Di mana kodrat alam, setiap anak memiliki kodrat alam yang unik dan berbeda-beda. Pendidik harus memahami kodrat alam setiap anak agar dapat menuntut mereka dengan tepat. Menuntut ini dalam prinsip pendidikan yang menuntut ini ada yang kedua adalah kemerdekaan. Pendidikan yang menuntut memberikan ruang bagi peserta didik untuk belajar dan berkembang dengan bebas. Pendidik tidak boleh memaksa kehendak mereka kepada kehendak didik. Dan nomor 3 adalah Tutpuri Handayani. Pendidik berperan sebagai penuntut yang berada di belakang, memberikan dorongan dan arahan kepada peserta didik. Pendidik tidak boleh mendominasi proses pembelajaran dan mengajar. Pendidik yang menuntut dapat diimplementasikan dalam berbagai aspek pendidikan, antaranya kurikulum yang dirancang dengan baik dan sesuai dengan kodrat alam anak akan membantu pendidik dalam menuntut mereka. Metode pembelajaran pendidik, pendidik dapat menggunakan berbagai metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif untuk menarik minat belajar peserta. Penilaian yang berfokus pada perkembangan karakter yang berpotensi peserta didik lebih penting daripada hanya menilai hasil belajar kognitifnya. Jadi, pendidikan yang menuntut adalah kunci untuk menciptakan generasi yang cerdas, berbudi pekerti luhur, dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Perubahan yang harus dilakukan oleh guru atau pendidik yang satu adalah pembelajaran berpusat pada murid. Pembelajaran berpusat pada murid atau PBM adalah suatu atau sebuah pendekatan pembelajaran yang menempatkan murid sebagai pusat dari proses belajar. Dalam PBM, murid didorong untuk aktif dan mandiri dalam belajar, dan guru berperan sebagai fasilitator dan motivator. Nomor 2, pembelajaran yang inovatif dan menarik. Karena pembelajaran yang inovatif dan menarik ini pembelajaran yang mampu menarik
peserta didik merupakan keseluruhan pola kelakuan atau kemampuan yang dimiliki peserta didik sebagai hasil dari pembawaan dari lingkungannya, sehingga menentukan aktivitasnya dalam mencapai cita-cita dan tujuannya. Nomor 4, menuntun budi pekerti peserta didik yang harus dilakukan, yaitu menuntun budi pekerti peserta didik. Tujuannya utamanya adalah pendidik di Indonesia. Budi pekerti atau karakter yang baik merupakan landasan bagi peserta didik untuk menjadi pribadi yang bermoral, bertanggung jawab, dan berbudi luhur. Apa yang bisa saya terapkan adalah saya melakukan asesmen diagnostik awal, di mana asesmen diagnostik awal itu merupakan langkah penting untuk memahami profil siswa dan merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Asesmen ini dilakukan di awal tahun ajaran atau sebelum mulai suatu program pembelajaran baru. Kedua adalah cemilan pemikiran diajar dewasa yang saya terapkan, merancang pembelajaran sesuai dengan hasil asesmen diagnostik awal yang telah dilakukan, di mana langkah penting untuk memastikan pembelajaran yang efektif dan berpusat pada siswa. Nomor 3 adalah membuat kesepakatan pembelajaran berkelas. Ini merupakan suatu perjanjian yang dibuat antara guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, efektif, dan menyenangkan. Kesepakatan ini dibuat bersama-sama dengan melibatkan partisipasi aktif dari semua siswa. Yang nomor 4 adalah tidak memberikan hukuman yang tidak mendidik kepada siswa. Hukuman yang tidak mendidik dapat memberikan dampak negatif pada perkembangan siswa, seperti memicu rasa dendam, frustasi, dan menurun motivasi belajar. Nomor 5 adalah mengenali siswa dan latar belakang dengan konsep. Guru dapat berdialog langsung dengan orang tua wali siswa untuk mengetahui lebih banyak tentang latar belakang keluarga, kebiasaan belajar siswa di rumah, dan harapan orang tua terhadap pendidikan anak mereka. Dan yang berikutnya adalah memberikan pembelajaran yang menarik bagi siswa. Pemberian pembelajaran yang menarik merupakan kunci yang merupakan motivasi dan partisipasi siswa dalam belajar. Dengan menerapkan strategi-strategi di atas, membantu siswa untuk mencapai potensi belajar mereka secara optimal. Di sini untuk menerapkan implementasi seminar belajar dalam rumah ini bisa dapat dilakukan dengan pada belajar yang menghasilkan profil belajar berhasil. Ini membutuhkan proses waktu. Hal tersebut bukanlah hal yang mudah. Sudah waktunya untuk kita dapat melakukan perubahan-perubahan hebat dalam proses pembelajaran dengan tujuan untuk memberikan tuntunan terbaik kepada peserta didik. Peserta didik diberikan kebebasan untuk bereksplorasi, berinovasi, dan mengembangkan potensi sesuai dengan kodratnya masing-masing. Dengan penerapan 3 semboyan Ki Hajar Dewantara, ing ngaso sumtulodo ing maju manusa Tuturi Handayani, dapat membantu tugas kita sebagai pendidik dalam memberikan tuntunan, arahan, serta bimbingan agar tujuan
dalam suatu pencerminan dan implementasi itu ada suatu tantangan dan pemecahan masalah. Tantangannya yang dihadapi dunia pendidik Indonesia dewasa ini adalah kurangnya pemahaman dalam bahwa penanaman nilai-nilai budi pekerti, pemikiran dan perkembangan tubuh anak tidak bisa diukur, apalagi dengan kurikulum yang cenderung berubah dan kurang mantap disiapkan. Hal ini menyebabkan anak dipaksa atau terpaksa belajar mengikuti kurikulum tanpa ada kesadaran. Dalam satu tantangan ini ada pemecahan masalah itu. Masalahnya keterbatasan guru dalam menguasai model pembelajaran. Jadi guru untuk mengikuti pelatihan. Terus yang kedua adalah modernisasi pembelajaran. Pembelajaran dari berbagai sumber dengan suatu sistem online. Komunikasi dengan stakeholder suatu pendidikan harus semakin ditingkatkan. Itu adalah suatu pemecahan dari suatu solusi yang dihadapi dari tantangan. Asas berasaskan gotong royong. Untuk refleksi di sini ada aplikasi Padlet ya, pada siswa refleksikan atau mengembalikan. Ini banyak sekali ada masukan-masukan yang atau saran untuk pembelajaran. Dimana dalam satu refleksi ini saya mengambil makna bahwa proses poin dari refleksi diri saya adalah makna pendidikan yang berubah, yang kedua adalah peran guru yang berubah, intinya merdeka belajar. Mana harapan untuk masa depan, saya berharap dengan menerapkan teologi pendidikan saya dapat membantu murid-murid untuk menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, bermanfaat, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Soba dari kelas 11 yang mana saya adalah salah satu siswa yang diajar oleh Pak Subandi dengan mata pelajaran informatika. Subandi itu guru yang sangat santai dan penyabar di kelas saya dengan mengajarkan pelajaran informatika yang menurut saya lumayan susah untuk dimengerti. Tapi Pak Subandi mengajarkan dengan metode belajar mandiri, jadi para siswa juga lebih mudah memahami sendiri tentang materi yang mau dibahas. Metode mengajar di kelas 10 dan kelas 11 itu jauh berbeda, karena di kelas 10 itu cukup membosankan dan bikin ngantuk karena cuma diterangin. Kalau di kelas 11 itu saya dapat suasana baru dengan Pak Subandi, jadi saya merasakan saya itu bisa lebih memahami dengan baik materi yang disampaikan dibanding dengan kelas 10. Dan segitu aja dari saya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu cukup paparan dari Ingalso Sungkulodo, Ingalso